Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Karisma dengan NIM 258-125, Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengetahuan. Selamat menyaksikan. Kunto Wijoyo dalam konteks pengembangan ilmu menegarai bahwa kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Menegaskan bahwa kebenaran itu ada dua. Yang pertama, non-kumulatif atau tidak bertambah, karena kebenaran itu tidak makin berkembang dari waktu ke waktu, contohnya agama, filsafat, dan kesenian. Kemudian yang kedua, kebenaran itu bersifat kumulatif atau bertambah, yaitu selalu berkembang, contohnya fisika, teknologi, dan kedokteran. Si iptek dan budaya merupakan persoalan yang seringkali mengundang perdebatan. Pengetahuan dan teknologi mencapai kemajuan pesat, sehingga peradaban manusia mengalami perubahan yang luar biasa. Tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya, artinya iptek selalu berkembang dalam satu ruang budaya. Pikirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Di pihak lain, iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya, agar tidak merugikan umat manusia. Ikut relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan. Pertama, iptek yang gayut dengan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap human religius. Kedua, iptek yang lepas sama sekali dari norma budaya dan agama, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religius. Hal ini terjadi karena sekelompok ilmuwan yang meyakini bahwa iptek memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Dan yang ketiga, relasi antara iptek, nilai budaya, serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan. Iptek yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog di saat diperlukan. Ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa iptek memiliki hukum-hukum tersendiri atau faktor internal. Tetapi di pihak lain, diperlukan faktor eksternal seperti budaya, ideologi, dan agama untuk bertukar pikiran, meskipun tidak dalam arti saling bergantung secara ketat. Baiklah, dari penjelasan relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama yang dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa nilai budaya dan agama, norma budaya dan agama, nilai agama dan budaya sangat berperan penting dalam perubahan kehidupan manusia. Contohnya saja globalisasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang relasi antara iptek dan nilai budaya serta agama. Kemudian mari kita simak tentang penjelasan konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Salah satunya, pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, antara lain. Yang pertama, tiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa iptek itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia.
Pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan. Ilmu itu dikembangkan, namun tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri, sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan aturan main. Kemudian yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, sebagai proses indigenisasi ilmu yang mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia, sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Kemudian, apakah Anda pernah menyadari bahwa kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi di sekitar kita ibarat pisau bermata dua? Satu sisi, iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi. Tetapi, di pihak lain dapat membunuh, bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contohnya seperti yang pernah terjadi adalah ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan warga Jepang pada waktu itu, tapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikut, bahkan menyentuh nilai kemanusiaan yang secara universal. Kemanusiaan bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia. Berikut pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kemudian yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek dapat membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualis, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Kemudian, pernahkah terpikir oleh Anda bahwa tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang terlepas dari pengaruh pengembangan iptek, meskipun kadarnya tentu saja berbeda-beda? Berikut adalah beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, yaitu baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Kemudian yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan cara bertindak masyarakat cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global, seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat dilihat dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan oleh Jacop. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara irasional dan rasional, serta antara rasa dan akal. Sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. Sila persatuan Indonesia melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal dan lokal harus dapat hidup secara harmonis dan dengan tidak saling merugikan. Kemudian yang ketiga, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya mengimbangi autodinamika iptek, serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Percobaan penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkannya, sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penerapan masalah hasil-hasilnya. Kemudian yang keempat, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan ketiga keadilan Aristoteles atau distributif, legalis, dan komutatif dalam pengembangan, pengajaran, dan penerapan iptek. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Baiklah, itulah penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah yang dikemukakan oleh Jacop. Ada 4, yaitu sila ketuhanan Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang keempat adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi dapat merupakan dorongan ke arah dua hal yang penting, yaitu yang pertama adalah universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari keterkaitan dengan struktur, terutama penggunaan simbol untuk kepentingan sebuah kelas sosial, baik yang datang dari kubu pasar bebas maupun dari negara berencana. Itulah pengertian dari universalisasi. Kemudian yang kedua yaitu transcendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, kebebasan spiritual untuk melawan dehumanisasi dan subhumanisasi manusia yang datang dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Dalam Kuntowijoyo 1987. Baiklah, itulah penjelasan tentang Pancasila sebagai kerangka kesadaran normatif humanisasi dapat merupakan dorongan ke arah dua hal yang penting, yaitu pengertian sedikit tentang universalisasi dan transcendentalisasi. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal pertama, yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pengembangan ilmu pengetahuan
harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, iptek merupakan unsur yang dalam tanda kutip menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Kemudian yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat, karena pendidikan merupakan tuntunan seluruh masyarakat. Kemudian yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata, sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Dalam Sastra Praterja 2006, baiklah itulah penjelasan dari Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu ada 5. Yang pertama religius, kemudian yang kedua kemanusiaan, terus yang ketiga kesatuan dan penguasaan, yang terakhir adalah keadilan sosial. Berikutnya saya akan membahas tentang sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Seperti contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat tentang PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran dan kemungkinan kebocoran pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Trauma nuklir berkaitan dengan keselamatan reaktor nuklir dan keluaran limbah radioaktif yang termasuk ke dalam kategori limbah beracun. Kedua isu tersebut memicu dampak sosial sebagai akibat pembangunan PLTN. Bukan hanya bersifat standar, tetapi terciptanya kesamaan. Kemudian sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diturut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau orientasi ilmu, antara lain, dapat dilihat pada pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 September 1951. Kemudian, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada tahun 1987. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama adalah kapitalisme, yang sebagai menguasai perekonomian dunia.
Yang pertama adalah kapitalisme, yaitu yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis oleh Profesor Mubiarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk merangkai dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Kemudian yang kedua, globalisasi, yaitu yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan negara-negara lain. Kemudian yang ketiga, konsumerisme, yaitu yang menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Kemudian yang keempat adalah pragmatisme, yaitu yang berorientasi pada 3 ciri. Yang pertama, workability, yaitu keberhasilan, kemudian satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, yang mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk merusak kerusakan di bumi. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang memberikan arahan, baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar pelakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuan yang tertinggi. Kemudian yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang memberikan arahan arah rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Kemudian sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu.
Salah satunya pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Kemudian yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Kemudian, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila. Sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan, serta teknologi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jika ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.